masih bersama Pick Air Fajar Melati. Halo, jadi gimana nih kabarnya teman-teman ya di sana? Pasti kabarnya harus baik ya, dan juga harus ceria, harus happy, apalagi kita lagi TUFO, tukar informasi. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang cemas dan juga ambisi, pun juga tentang realita anak zaman sekarang nih. Lebih tepatnya mungkin kita akan bahas tentang quarter life crisis. Dan tentunya aku sudah bersama dengan tamu yang sangat istimewa, dan kita akan bahas tentang hal ini dan juga tidak dengan satu sudut pandang aja. Langsung aja aku sambut Kak Erdian Hidayat. Hai, halo Clarissa, kabar kamu gimana? Alhamdulillah Kak, kabar aku hari ini baik banget. Kalau Kak Erdian sendiri gimana? Alhamdulillah, mengawali tahun harus dengan rasa syukur dan bahagia juga. Keren banget, tahun 2026 ya Kak ya. Betul. Kita sudah masuk tahun 2026 guys. Dan karena di tahun ini pasti ada rasa kayak gimana ya, aku mengawali tahun baru ini dengan rasa yang pastinya semangat, tapi ada rasa keraguan, kayaknya mungkin cemas akan resolusi atau mungkin goals yang bakal kita lakuin di tahun 2026 nih Kak Er. Nah, kalau menurut Kak Erdian sendiri nih, hal apa sih yang sering membuat Gen Z atau mungkin anak-anak remaja zaman sekarang itu yang ngerasa, aduh aku gimana ya, aku cemas banget nih, itu gimana itu Kak? Oke, kalau dari sudut pandangku ya, karena aku sebagai Gen Z juga, nah sebenarnya yang menjadi kecemasan remaja sekarang itu adalah terbesar adalah di media sosial, karena di media sosial itu kan semua informasi baik dari sekarang influencer, orang-orang yang mungkin dulu kita jangkau nggak mungkin sekarang menjadi mungkin, jadi mereka banyak memandang itu secara instan. Jadi pengennya itu aku pengen seperti mereka dengan sukses yang instan. Nah, kecemasan ini biasanya timbul karena merasa ketertinggalan, kayak semisal contoh Clarissa deh, kayak aku melihat Clarissa itu di media sosial, wow ternyata achievementnya banyak, apalagi kemarin buat recap 2025. Nah dilihat di situ kan, wow Clarissa sangat aktif ya di tahun 2025. Nah di situ muncul pertanyaan, kok dia bisa ya, kok aku nggak bisa ya. Nah dari situlah muncul kecemasan, apakah aku hanya gini-gini aja. Nah itu kan biasanya yang muncul di pertanyaan Gen Z pasti. Betul, Kayak betul gitu. banget, Kak. Karena kan karena dari situ ngerasa kayak kok stagnan aja ya. Betul. Sedangkan misal nih, Kak Erdian udah sampai ke puncaknya mungkin, dan aku kok masih kayak gini-gini aja gitu nggak sih Kak? Tapi kalau dari situ kan kayak aku ngerasa kayak aku ke quarter life crisis gak sih kayak gitu. Nah mungkin itu yang banyak banget anak muda juga rasain di sana, juga banyak banget adik-adikku tuh juga ngerasa kayak gitu tuh Kak. Anak-anak muda masih Gen Z, Gen Alpha tuh kayak gitu. Nah di sini kalau menurut Kak Erdian, apa sih quarter life crisis dan kenapa banyak anak muda itu mengalaminya? Oke, ini sudut pandangku ya teman-teman terkait dengan quarter life crisis. Nah, mungkin teman-teman sudah merasakan mungkin semenjak transisi dari SMP ke SMA maupun SMA ke perkuliahan maupun perkuliahan ke dunia pekerjaan. Nah, quarter life crisis ini bisa aku artikan sebuah kecemasan atau kekhawatiran seorang pribadi akan nanti takutnya ketinggalan atau enggak tidak merasa bermanfaat di masa depan. Nah, secara definisi sebenarnya quarter life crisis itu sebuah rasa kayak cemas, terus gelisah atau kebingungan terhadap masa depannya. Aku di usia saat ini nanti masa depanku seperti apa ya? Dan juga kebingungan pada kehidupan saat ini. Seperti contoh, ini aku kuliah di prodi ini, apakah secara jangka panjang bisa memenuhi cita-citaku? Terus bisa memenuhi ekspektasi dari orang tuaku, seperti itu. Jadi menurutku quarter life crisis itu merupakan sebuah kecemasan ya terhadap diri sendiri terkhusus, karena itu mengingat ketika kita sudah merasakan gelisah cemas itu otomatis ada pemicunya, entah itu mulai dari kesadaran diri sendiri maupun dari lihat dari mungkin media sosial orang lain, seperti itu kalau menurut sudut pandangku, yaitu dari kecemasan atau kegelisahan diri sendiri.
Oke, betul banget itu teman-teman. Karena sering banget aku juga ngerasa cemas mau melakukan sesuatu atau enggak aku mau ikut lomba atau apapun itu kan aku selalu ngerasa cemas dulu nih Kak, aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Dari situ aku juga gelisah banget. Jadi berarti kan ini bukan sekedar ini gak sih Kak, drama usia tapi fase hidup gak sih? Fase hidup, betul Yang sekali. paling nyata kayak gitu gak sih Kak? Dan mungkin kalau dari Kak Ardian sendiri nih, tanda-tanda paling umum dari quarter life crisis sendiri tuh Kak, kecemasan itu di anak-anak muda zaman sekarang itu apa sih Kak? Oke, tanda-tandanya mungkin ini ya teman-teman. Kita mulai dari hal yang kecil dulu. Untuk biasanya quarter life crisis ini muncul di usia remaja menuju dewasa. Kayak contoh seperti teman-teman berada di usia SMP nih ke SMA. Ketika teman-teman berada di SMP kelas 3, ini kan pasti bingung ya. Aku nanti bisa nggak ya keterima di sekolah favoritku. Nah, ketika sudah keterima di sekolah favoritnya, itu nanti kan sudah naik kelas di SMA. Di SMA nanti muncul lagi ketika kelas 12. Nanti bisa nggak ya aku masuk di jurusan impianku, di kampus impianku. Nah, ketika sudah masuk, itu nanti ketika sudah masuk di jurusan impiannya, nanti ada pemikiran lagi. Dari jurusan ini aku nanti bisa survive nggak ya? Aku bisa kerja sesuai yang aku inginkan apa enggak ya. Nah, itulah yang menjadi pemicu sebenarnya. Dan untuk usia life quarter crisis itu umumnya terjadi pada usia 20 sampai 30. Karena di situ fase-fasenya hidup lagi serius-seriusnya ya. Lagi serius-seriusnya karena masa depan yang menjadi pertaruhan. Baik itu nanti biasanya untuk mencukupi kebutuhan ekspektasi dari orang lain, terkhusus mungkin dalam keluarga ya kayak gitu. Nah, faktor yang menjadi kecemasan itu dari generasi muda pasti terkait dengan sudut pandang dari orang lain terhadap dia, atau enggak dia memandang orang lain seperti apa. Kayak contoh tadi Kak Clarissa, itu sebuah pencapaiannya di tahun 2025 itu sangat banyak sekali. Akan tetapi di sini aku merasa kok aku gini-gini aja. Nah, itu dia kayak merasa ketertinggalan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya, terkait di usia remaja ini, mungkin satu kalimat yang aku pegang itu adalah lebih baik gagal untuk mencoba daripada menyesal tidak mencoba. Kalau menyesal kan kita ya udahlah nggak usah mencoba, tapi ketika mencoba tapi gagal itu kan otomatis kita sudah mengalami experience-nya, sudah mengetahui oh ternyata gini ya rasanya, oh ternyata gini ya rasanya berproses. Kayak contoh mau mengikuti lomba, kayak kemarin aku itu mengikuti lomba yang duta rupiah. Nah, sebenarnya itu aku banyak sekali struggle ya di sana. Perkuliahan aku sambil dengan magang dan di Kediri. Dan ketika di Kediri, sebenarnya cita-citaku di tahun 2025 kemarin emang menjadi duta rupiah itu. Nah, dari cita-cita itu otomatis ketika aku sudah menetapkan ambisiku di tahun ini, aku harus mencapai ini, otomatis harus aku perjuangkan. Nah, dari situ sebenarnya selama proses karena menyambi kuliah, magang, dan ikut kompetisi ini, dan dari kompetisi ini banyak sekali hal-hal yang harus kita cari poinnya atau nilainya, seperti membuat konten kemarin kayak konten rupiah, bagaimana cara menjaga rupiah atau enggak rupiah ini seperti apa kayak gitu. Nah, di pertengahan jalan sebenarnya aku sudah merasa puas sampai di 25 besar. Nah, ternyata di situ kayak wow, saingannya berat-berat nih. Lanjut nggak ya? Tapi kesibukanku sangat seperti ini, sangat crowded banget. Nah, otomatis aku menyempatkan diri untuk ya udah yang penting berusaha mencoba dulu. Hasilnya nanti seperti apa? Ya udah dipikir nanti. Dan ternyata alhamdulillah setelah proses panjang membuat konten, harus membuat skrip dan sebagainya, itu ternyata bisa masuk di 5 besar. Nah, itu adalah sebuah goals yang tidak aku kira kayak gitu. Jadi lebih baik untuk mencoba tapi nanti gagal daripada menyesal untuk tidak mencoba.
kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih muda nih, jangan takut merasa gagal ketika mau mencoba. Ini pun tertulis Kak Clarissa di bio Instagramku. Itu sampai apa ya, mendarah daging mungkin ya dalam istilah tanda kutip ya. Karena semenjak semester 1 awal masuk kuliah itu aku seringkali menerima evaluasi dan kegagalan. Nah itu sampai aku tulis evaluasi dan kegagalan itu adalah hal yang penting dalam hidup, seperti itu kalau dari aku, sampai tertulis di bio. Kan kalau orang-orang kan tertulisnya mungkin hal-hal yang apa ya, membekas, kalau enggak biasanya terkait mungkin kalau yang muslim ayat suci Al-Quran, karena sangat relate mungkin dalam kehidupannya. Kalau aku relate dari pemikiranku sendiri dan evaluasi diriku sendiri kayak gitu. Oke, keren banget ini teman-teman. Dan dari Kak Erdian sendiri kan setelah dari prosesnya itu tadi, Kak Erdian masuk 25 besar, saking nggak percayanya itu tadi kan ya Kak Er, itu pasti ada ngerasa kalau aduh ini tadi sampai masuk 5 besar itu kan perbandingan lah antara peserta yang lain gitu kan, ada rasa kayak aku gimana ya, misal kalau kurang nih dari ini, kurang nih dari yang peserta ini, itu ada rasa kayak gitu nggak sih Kak Er? Ada, pasti ada itu, karena melihat background ya dari teman-teman yang masuk 5 besar itu, mereka pernah menang juara 1 di Duta ini, menjadi profesional MC yang sudah sertifikasi, dan juga ada yang menjadi mahasiswa berprestasi di kampusnya. Sedangkan aku sendiri adalah orang yang merantau dari Ponorogo ke Kediri untuk magang, dan kemarin perlombaannya juga ada di Kediri. Nah dari situ pun aku sebenarnya merasa minder. Wow, ternyata di finalis 5 besar ini orang-orangnya keren-keren ya, hebat-hebat ya. Dan ketika membuat konten itu mereka sangat totalitas, baik mungkin dari kamera, kontennya, audionya itu sangat-sangat bagus. Dari situlah muncul kayak perbandingan nih antara kontenku dengan mereka. Kok bagusan dia ya? Lah ternyata fun fact-nya, ketika kita berkumpul 5 orang ini, ternyata kita saling pandang dari konten itu. Jadi aku menerima itu kayak, kamu kok bisa sih buat konten kayak gitu? Lah bukannya kontenmu juga bagus? Enggak, punyamu itu bagus, makanya kamu itu bisa masuk 5 besar daripada yang lainnya. Lah ternyata, jadi kadang itu sudut pandang kita itu mungkin kita menganggap diri kita itu kurang, menganggap diri kita itu mungkin lemah. Ternyata dari sudut pandang orang lain itu kita sebenarnya ada power di situ, cuman nggak kita sadari. Nah kalau Kak Clarissa pernah dengar itu filosofi kupu-kupu, pernah nggak? Belum pernah aku Kak. Belum pernah. Jadi kupu-kupu itu kan sebenarnya sayapnya itu kan cantik banget, cuman dia nggak bisa melihat sayapnya. Jadi dia terbang ke sana kemari dengan membawa keindahannya, kecantikannya untuk dilihat berbagai mungkin orang, bahkan tumbuhan yang lain, hewan yang lain. Tapi dirinya sendiri itu nggak sadar bahwa sayapnya itu sewarna-warni itu, seindah itu. Nah seperti itu filosofi dari kupu-kupu. Filosofinya dari kupu-kupu nih teman-teman. Dan mungkin kalau dari situ kan pasti kakak juga harus branding sosial media nggak sih Kak? Nah dari branding sosial media ini pun juga banyak banget nih anak-anak zaman sekarang tuh kayak ngerasa dari sosial media dia ngerasa tertinggal sama yang lainnya. Mungkin sosial medianya yang lain itu udah bagus-bagus, dan apalagi TikToknya mungkin konten kreatornya kan udah bagus-bagus. Akhirnya si anak-anak muda zaman sekarang itu ngerasa kayak standarnya itu ngikutin standar TikTok itu loh Kak. Betul. Itu gimana sih caranya biar kita tuh nggak kebawa sama standar sosial media gitu? Sebenarnya itu kembali ke pribadi sendiri sih, itu kembali ke pondasi diri. Kalau aku dulu sebenarnya mungkin itu lambat laun akan kita sadari ketika pengetahuan kita semakin bertumbuh dan berkembang. Nah dulu itu sebelum aku mungkin terjun ke dunia kampus ya, mahasiswa itu aku juga merasakan seperti itu. Cuman di sisi lain ketika aku masuk di perguruan tinggi ini kan, kalau bagiku ya, ketika kita masuk di universitas itu privilege kita itu sangat besar.